Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Property Point on Location bersama saya Dina Gurning. Kalau kita mendengar konsep kota mandiri, yang ada adalah sebuah area atau sebuah kota yang memiliki seluruh sektor atau infrastruktur yang ada, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pusat bisnis yang memadai. Lalu kalau kita bicara soal kota mandiri, pasti dekat dengan yang namanya konsep Smart City, yakni sebuah kota atau sebuah area yang memanfaatkan sistem teknologi di dalamnya untuk mempermudah hidup masyarakat atau warganya. Nah, sebenarnya seberapa besar sih dampak ekonomi dari penerapan kota mandiri dan juga Smart City ini, dan juga bagaimana daya tariknya? Hari ini saya akan mengulasnya bersama dengan Bapak Irfan selaku CEO Teknologi Advisory and Business dari Sinar Masland. Mari ikuti saya. Apa kabar Pak Irfan? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Irfan, kalau kita bicara soal Smart City, mungkin kita bicara soal konsep dasarnya dulu. Kira-kira definisi sebuah kota bisa disebut sebagai Smart City itu bagaimana, Pak? Oke, kalau kita ngomong Smart City, memang definisi Smart City itu istilahnya belum ada yang namanya definisi suatu kota Smart City kalau A, B, C terpenuhi gitu ya, atau 1, 2, 3, 4 terpenuhi. Beberapa kota itu mendefinisikan Smart City itu memang berbeda-beda. Jadi kalau menurut kami, berdasarkan yang kami sudah studi, definisi Smart City itu akhirnya berpulang terhadap local challenges-nya itu apa sih? Kebutuhan lokalnya itu apa gitu? Yang sangat utama itu apa? Itulah yang membuat kita, fokus kita untuk mentransformasikan kota itu menjadi suatu kota yang integrated dan pintar. Okay. Gitu. Nah, kalau di BSD, definisi lokalnya itu adalah konsep kita membangun Smart City atau mentransformasikan BSD City menjadi Smart City, itu adalah bagaimana kita meng-create ekosistem, digital ekosistem dalam BSD, sehingga nanti ke depannya itu akan memberikan impact bukan hanya sekedar di teknologi, tapi impact terhadap sosial, impact terhadap ekonomi sendiri, dan impact terhadap environment. Jadi banyak beberapa hal yang sudah kita lakukan, pasti teknologi kita pakai, tapi teknologi itu just enabler, bukan kuncinya, tapi adalah enablernya dalam 3 hal tadi. Sosial, ekonomi, ataupun environment. Oke, baik. Itu kan secara konsep begitu ya, Pak. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa bukan saja dari penerapan teknologi saja, tapi juga dari environment, sosial, dan juga satu lagi ekonominya juga begitu. Kalau secara penerapannya begitu, Pak, kira-kira dari Smart City yang dimiliki oleh Sinar Masland dan juga BSD City selama ini yang sudah diterapkan dari apa saja, Pak? Kita mulai journey ke Smart City ini kan mulai tahun 2016 ya. Jadi dari 2016 ini sudah kita lakukan beberapa hal. Contohnya kalau soal paling gampang kelihatan, kalau rumah-rumah di BSD ataupun new development untuk apartemen, sudah pasti semuanya itu kita konsepnya adalah smart home. Walaupun orang tadi ngomong smart home, CCTV udah smart home, nggak seperti itu. Tapi memang tergantung definisi tadi. Mungkin masing-masing satu klaster dengan klaster lain definisi smart home-nya beda. Tetapi at the end bagaimana caranya adalah membuat yang namanya penduduk itu punya convenience feeling gitu untuk tinggal di situ ataupun untuk bekerja. Jadi kita udah melakukan beberapa hal. Sudah pasti adalah hal yang paling besar yang kita lakukan itu di BSD ini nih. Kalau kita ngomong utility, orang kalau bilang utility itu adalah namanya listrik adalah utilitas, air utilitas. Nah kalau di BSD ini agak beda. Di BSD ini semenjak 2015 kita declare bahwa utility itu ada utility ketiga yang namanya internet. Makanya di BSD itu semuanya fiber. Jadi kalau orang bekerja di BSD, orang punya rumah di BSD, orang beli lahan di BSD, sudah pasti di depan rumahnya itu udah ada fibernya. Jadi untuk akses ke internet cepat itu jauh lebih mudah. Itu ya. Nah dari situ kita sudah membangun secara infrastruktur dan kita udah mulai itu beberapa juga kita kembangkan beberapa use case. Contohnya di traffic sudah kita kembangkan. Kalau di traffic di BSD ini, kalau notice di BSD ini trafficnya itu benar-benar adaptif. Lampu merahnya. Jadi lampu merahnya itu bukan sekedar di setting manual. Pagi misalkan merahnya, hijaunya 40 detik, kalau siang agak dipendekin, malam agak pendek, seperti itu. Di kita ini tergantung adaptif, tergantung yang namanya density ataupun kerapatan di traffic tersebut. Nah itu contohnya udah kita terapkan, banyak lagi yang kita sudah terapkan. Fiber lah, smart home lah, terus buat traffic, buat security. Bahkan kita juga kasih beberapa internet high speed free public wifi di beberapa spot kita. Banyak hal yang kita lakukan. Ke depan juga
Bukan hanya ini, kita akan ke depan kita akan kembangkan juga lebih jauh lagi. Kita juga mulai yang namanya untuk smart mobility, kita akan mulai di BSD kan punya transportasi ini kan internal ya, lokal. Jadi bis itu kita sediakan. Tapi bagaimana caranya bis itu lebih smart. Jadi jangan dia cuma keliling-keliling tanpa penumpang. Nah, ini kita akan lakukan semacam kayak machine learning, AI segala macam. Tapi bukan hanya teknologi tadi seperti saya bilang. Kita juga punya beberapa program smart city. Kita punya aplikasi community apps yang namanya OneSmile. Kita punya aktivasi buat digital ekonomi itu yang kita namakan DNA, Digital Hub Next Action, di mana kita menyediakan namanya inkubator, accelerator, segala macam, termasuk pendanaan. Kita punya Living Lab, ya kita juga bisa menjadikan pendanaan. Samping itu juga kita juga enable yang namanya digital education di BSD. Kalau perhatikan ada beberapa institusi di BSD ini sudah menjadi digital school, ya. Ada seperti seperti Binar, seperti Purwadika. Itu sebenarnya digital school yang kita ciptakan di BSD sehingga mereka pun menjadi enabler untuk menjadikan suatu kota itu menjadi kota lebih pintar atau kota yang lebih terintegrasi, yang ujung-ujungnya akan kembali ke masyarakat keuntungan. Berarti penerapan teknologi di banyak sektor dan juga infrastruktur begitu ya, Pak Irfan ya. Baik, tadi Anda menyebutkan salah satu yang diharapkan dampaknya adalah pada sektor ekonomi. Mungkin boleh dielaborasikan apakah pemanfaatan teknologi di dalam sebuah smart city itu dampak ekonominya sudah sejauh apa, Pak? Beberapa hal sih, contohnya di OneSmile. Di OneSmile itu ada feature namanya community commerce. E-commerce tapi buat komunitas gitu ya. Nggak seperti e-commerce yang lain. Tapi benar-benar ibu-ibu misalnya mau saya berjualan di aplikasi tersebut, tapi komunitas tersebut gitu ya. Itu kan sebenarnya meningkatkan daya ekonomi juga. Yang pasti tadi yang di DNA, program kita yang namanya Digital Hub Next Action atau DNA, itu kan kita menyediakan yang namanya one stop solution. Dari startup mau berkembang, mau pilih talent kita punya yang namanya Digital Academy, seperti Purwadika, Bina segala macam. Jadi kalau punya talent mereka ada. Kalau mereka perlu inkubator, akselerator kita menyediakan. Bahkan kalau mereka perlu yang namanya venture capital pun kita punya namanya Living Lab Venture. Seperti itu. Kalau kita bicara soal ekonomi, ini kan bukan cuman kegiatan ekonomi secara langsungnya saja begitu ya Pak, yang tadi sudah Bapak sebutkan. Kita bicara juga soal aksesibilitas yang berkaitan dengan efisiensi waktu, kemudian cost transportasi. Kira-kira dari penerapan teknologi ini, apakah ini berdampak juga terhadap praktisnya kehidupan masyarakat sehari-hari? Sudah pasti. Nah, kita memang dengan sensor yang kita punya, teknologi yang kita punya memang lebih akurat. Jadi kita bisa memberikan advisory. Kalau misalnya saya dari rumah mau pergi ke daerah Fanyapa segala macam. Nah, saya bisa memberikan rute yang lebih efisien itu. Begitupun untuk yang namanya public bus. Yang tadi kita ke depannya juga untuk smart mobility. Dia bisa kontrol tuh bus itu udah sampai mana gitu. Ya, jadi dia bisa ngelihat. Oke, baik. Ini yang menarik adalah meng-highlight penerapan teknologi ini adalah untuk mencapai kenyamanan dan juga dari segi fun bagi masyarakat atau warga yang tinggal di BSD City. Baik, terima kasih Pak Irfan sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.